Halo audio lovers, balik lagi sama gue Kevin. Nah, hari ini gue akan mengikuti seminar dari CAN, yaitu Car Audio Network. Kenapa gue ikutin acara seminar ini dari CAN? Karena untuk mengikuti kompetisi, biasanya setiap asosiasi itu punya regulasi masing-masing. Nah, seperti apa sih yang dilombain? Yang pasti suara, tapi suara yang benar itu seperti apa? Biasanya kita harus mengikuti acara ini, kompetitor training. Karena di setiap asosiasi juga pasti akan melakukan training ini sebelum event berlangsung. Nah, tujuannya agar peserta mengetahui regulasi apa sih yang dilakukan dan harus dipatuhi. Nah, jadi kita mencoba untuk ngikutin seminar ini. Jadi nanti next-nya untuk kita mendengarkan mobil, kita mereview mobil, kita udah tahu nih mana yang center, mana yang left center, yang benar. Right centernya itu nggak terlalu atas, right centernya nggak terlalu bawah. Nah, di sini tempatnya. Dan di sini juga ada judge training. Jadi acaranya itu 2 hari, tanggal 13 dan tanggal 14. Yang pertama itu untuk kompetitor training, dan satu lagi judge training. Judge training itu lebih mendalam lagi, karena di judge training itu bukan hanya untuk mendengarkan, tapi dia juga menilai. Nah, di sini juga ada sesi yang namanya itu bedah CD. Jadi bedah CD itu di setiap track lagunya itu ada detail-detail yang akan dinilai. Jadi lebih ke kepiawaian installer untuk menyeting dan menempatkan suara itu di mana yang seharusnya. Gak usah lama-lama, kita ikutin aja acaranya seperti apa, oke? Nah, audio lovers, di belakang gua, Pak Wahyu itu sebagai presidennya, sebagai presiden CAN, sedang berbicara di depan. Nah, seperti yang audio lovers lihat, pesertanya cukup banyak. Jadi gua mencoba cari tempat duduk untuk mendengarkan apa sih yang beliau jelaskan kepada kita. Nah, audio lovers, di sini ada beberapa deretan produk yang ditawarkan sama Pak Wahyu. Karena Pak Wahyu adalah pemegang brand dari Audison, dari juga Lux, Hertz, Alpine. Nah, yang di sini ada yang menarik karena ada tempat demonya. Nah, tempat demonya itu dia setupnya itu pakai F1 status, Alpine F1 status. Kita dengerin aja hasil suaranya di settingan di sini ya. Yuk. Ini F1 status. Lihat deh barangnya. Perangkatnya itu F1 status. Hasil suaranya kayak gimana sih di setup di sini? Nah, di sini tuh ada 2 bangku. Mendengarkan itu ada jaraknya. Ini jaraknya paling 1,5 meter. Ini mungkin 2 meter. Mungkin. Kita dengerin aja hasil lagunya.
Oke, mungkin hasilnya akan berbeda kalau misalkan ini disetting di mobil, tapi kenyataannya sih enggak ya. Tapi kenyataannya ya nggak tahu deh. Boleh audio lovers berkomentar di kolom komentar di bawah. Perbedaannya yang menurut gua sewaktu gua dengerin di sini dan dengerin di belakang, kalau yang di bangku depan suaranya itu lebih fokus, sedangkan pas lu duduk di belakang suaranya lebih wah. Apa gue salah, apa gue bener, gue nggak tahu gitu loh. Tapi yang menurut gue di sini tuh nafasnya itu kedengeran banget. Entah kenapa dengerin itu dia bisa ada di tengah, bukan di suara kiri kanan lo gitu loh. Suaranya dia tuh ada di tengah. Wow. Oke, nanti penjelasan tentang ini itu nanti akan dijelasin sama Pak Wahyu di seminar kompetitor training ini dan juga just training ini. Oke, kenapa gue ambilnya sewaktu lagi sepi gini ya? Karena lagi pada makan siang tuh, lihat tuh pada kosong. Ya kan? Jadi suaranya itu lebih, gue mau kasih unjuk ke audio lover semua, suaranya itu jadi lebih nggak ada gangguan lah dibanding kalau misalkan tadi lagi rame-rame ada orang ngobrol, ada orang apa. Sekarang menurut gue ini kesempatan yang bagus untuk kasih hasil suaranya dari F1 status ini. Dan juga ini nggak tahu nih settingan siapa, tapi oke banget. Nah, The Lovers, sekarang gue udah bersama dengan Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu ini sebagai presiden dari Ken. Yes. Nah, Pak Ibnu, gue mau nanya sedikit nih. Ya. Maksudnya diadakan seminar untuk kompetitor training ini fungsinya untuk apa, Pak? Ya, ini kan hari ini kan kita nggak cuman kompetitor ya, kita ada just training. Nah, ya. Jadi materinya memang Indonesia internasional Ken just training dan kompetitor training. Oke. Jadi kita mengumpulkan para calon juri nih untuk belajar bareng lagi dengan adaptasi aturan baru dan metode penjurian yang baru. Nah, selama 2020 kan sudah punya CD dengan komposisi CD yang sudah kita distribusikan ke beberapa teman-teman ada yang beli, teman-teman ada yang pakai, ada yang setting, ya kan. Nah, sementara di tahun 2022 ini ada update, ada metode baru bagaimana cara penjurian yang berbeda dari 2020. Oke. Nah, disinilah ajangnya. Jadi baik Anda mau ikutan menjadi juri atau hanya bertanding, tetapi pemahamannya sama. Oke. Itu loh. Nah, di hari pertama ini ternyata bukan cuma untuk kompetitor doang, tapi dibarengin sama untuk judge juga. Ya. Nah, yang di hari kedua itu apa, Pak? Hari kedua ini kan penambahan dari aturan-aturan lainnya. Kan di Ken sendiri kan nggak cuman sound quality ya. Benar. Kami juga punya SQL, kami juga punya SPL, kami juga punya lain-lainnya termasuk instalasi. Nah, di hari ini memang kami coba fokus bagaimana teman-teman memahami CD yang kami punya, yang Ken punya, dan adaptasi dengan metode penjurian yang baru. Jadi dari 62 peserta yang hadir saat ini, baik kompetitor maupun just training, dia punya bekal nih, punya materi yang sama untuk metode penjuriannya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya bisa paham apa yang dimaksud. Jadi kita semua nanti udah tinggal jalan aja. Oke. Satu lagi, Ya. Mas Ibnu. Ya. Ada nggak harapan untuk para pemain audio yang baru nih? Adakah pesan-pesannya untuk dia bisa main di apa namanya, asosiasi di Ken ini gitu? Ya, baik buat saya, baik di Ken ya, terutama Ken di Indonesia dan asosiasi lain ya. Namanya pertandingan kan bisa dilihat macam-macam. Bisa kita buat ajang edukasi, buat kita bagaimana mengukur skill kita sudah sampai mana untuk di setting dan bertanding gitu loh. Tinggal itu balik lagi ke toko atau ke installer bagaimana dia memanfaatkan kompetisi ini untuk dapat feedback dari pertandingan. Nah, di Ken ini enaknya adalah
kami ini salah satu asosiasi ataupun regulasi yang dibikin di Indonesia, tetapi saat ini sudah go global, sudah go internasional, dengan kami mengundang dari Malaysia hadir saat ini, dari Thailand hadir, dari Korea, Vietnam, bahkan Filipina. Oh, ada Filipina juga. Ada Filipina. Okay. Nah, itu. Okay. Bisa datang kemari kan. Jadi intinya regulasi ataupun aturan yang kami bikin di Indonesia ini bisa diterima sama teman-teman di Asia, penggemar audio di Asia. Nah, tinggal dari Indonesia nih. Mau nggak gitu loh. Karena ini kan dari Indonesia ke Asia. Otomatis kalau teman-teman mau belajar, nggak menutup kemungkinan untuk bisa populer juga gitu. Gitu sih. Nah, makanya buat pemain baru gak usah takut, carilah installer di sini rame loh. Ini rame loh untuk judge training dan competitor training itu buat gue itu rame banget di sini. Ya, dan toko-tokonya juga toko-toko bergengsi. Yeah. Makanya jadi buat audio lovers kalau misalkan mau main audio silakan gini deh. Jangan mematikan industri audio di Indonesia. Setuju ya Pak ya? Jadi tetap ramein industri audio di Indonesia. Oke Pak Ibnu, thank you. Sukses terus buat Ken. Sukses buat media audio. Thank you. Nah, audio lovers di sebelah gua udah nggak asing lagi dah. Ini adalah champion COC 2022. Ya, dengan Coach Steven dari AJM. Nah, kok gua mau nanya-nanya nih kok. Kenapa kok ikut acara ini lagi kok? Oke. Dengan harapan apa yang didapat dari Ken ini? Seminar Ken Judge Training ini. Oke. Jadi kita sebagai Judge Ken di tahun-tahun sebelumnya, otomatis setiap ada training atau seminar yang baru, kita harus datang untuk mengikuti. Karena kenapa? Karena setiap ada training yang baru, pasti ada setiap perubahan. Seperti di kali ini, di tahun 2022, Ken melakukan training yang baru, berarti cara menjurikannya, cara menilainya pun berbeda. Jadi kita sudah tidak menggunakan penggalan track per track lagi, kita sudah menggunakan full CD, di mana full CD itu nanti dibagi consumer itu track apa, prosumer itu track apa, profesional itu track apa. Jadi jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya di mana orang takut dengan begitu banyak pertanyaan yang mencapai 240 pertanyaan something dan bla bla bla. Nah, sekarang ini dipermudah sehingga untuk beginner yang mau ikut tanding itu tidak terlalu khawatir akan cara tuningnya bagaimana gitu. Oke. Nah, buat audio lovers kalau misalkan gini loh, kayak di setiap pertandingan kan untuk judge kan pasti ada guide, ada ketentuan apa yang harus dinilai gitu. Betul. Kan. Nah, ini bukunya. Betul. Ini panduan paling enak untuk menilai. Ini kecil loh, ini kecil banget loh. Ukurannya A5. Ya. Kecil, jadi kalau misalkan judge-nya itu mau nilai, ini cuma tinggal dibuka di pangkuannya. Betul. Atau latihan ngedenger ya kok untuk latihan penilaian. Ya, untuk tuning juga bisa. Nah, untuk latihan tuning ini buku panduannya sekecil ini. Dan ini detail loh isinya loh. Di track berapa, apa yang harus dicari, apa yang harus dinilai ya kok ya. Betul. Itu semuanya ada di buku sini. Terus kok ini ada gak yang mau disampaikan sama pemain yang mau newbie lah hitungannya, yang baru mau main audio, yang baru mau bangun audio, dia langsung nggak mungkin ya, nggak nutup kemungkinan dan ini kayak gini. Oh, gue mau ikut kontes dong. Ayo. Di AJM sanggup gak? Oh sanggup dong. Asal, ayo ya. Asal ya. Jangan lupa waninya biru. Asal budgetnya pas. Iya, budgetnya pas. Dan satu saran saya untuk yang beginner atau newbie, bagaimanapun mobil Anda dibangun, bawa ke suatu pertandingan, terutama di Ken, di mana Ken ini Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru, banyak sekali kategorinya. Kita bisa bermain di kelas beginner, kita bisa bermain di kelas medium, kita bisa bermain di kelas profesional. Nah, itu dia. Segitu audio lovers. Nah, oke kok, sekali lagi thank you ya kok ya. Thank you. Bincang-bincang sama kita. Okay. Yuk. Audio lovers day 2. Hari ini gue udah sih dapat bocoran ya kalau misalkan day 2 ini tetap untuk judge yang kemarin itu ternyata 2 gitu. Jadi pertama untuk kompetitor,
ternyata dibarengin sama just training juga. Just training itu adalah bedah CD, jadi detail-detail apa, lagu apa yang harus dinilai, harus ada, pun harus nggak ada suaranya itu datangnya dari sini, dari sana, pokoknya penjelasan itu ada di sana. Jadi di hari yang kedua ini juga just training, tapi spesifiknya itu ke lebih SQL dan SPL. Nah, buat teman-teman semua, buat audio lover semua, di dalam ini ada pakarnya SQL dan SPL. Nanti ketemu sama orangnya langsung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita ikutin acaranya. Kita sekarang udah jam 9 pagi. Kita ikutin acaranya deh, kayak apa sih di dalam. Yuk. Nah, audio lovers, di hari yang kedua ini apa yang namanya ya? Auranya nggak ada yang berbeda, cuma penjelasannya lebih mendalam lagi karena hari ini tuh judge trainingnya untuk SQL dan SPL. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah lama-lama lagi deh. Sekarang kita ngobrol sama pakarnya SQL dan SPL. Inilah Mas Yanto. Halo Mas Yanto, apa kabar? Halo, nah, ini kabar baik. Oke, ini Halo semuanya. Mas Yanto ini udah dapetin sertifikat ya karena dia udah mengikuti just training ini. Dari sekarang sesinya itu SQL sama SPL ya. Udah pasti kan berarti Mas Yanto kan udah expertnya nih dulu nih. Sampai sekarang juga masih sih, cuma kebanyakan di tempatnya Doi ini banyaknya pasangnya SQ gitu. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kenapa Bagja ikutan seminar ini? Oke. Sebenarnya begini ya, yang kita itu kan retail shop, kita itu kan toko ya. Otomatis toko itu pada saat ikut meramaikan untuk industri car audio, kita kan harus menyalurkan hobi dari para customer kita nih, kan gitu. Kebetulan hobi kita itu customer kita kan pasang sound system. Nah, bermula dari sebuah hobi, ini kan harus ada muaranya nih. Harus ada satu tempat untuk menyalurkan hobinya. Nah, untuk menyalurkan hobi dari sound system ini kan ada asosiasinya. Atau ada tempatnya. Komunitas. Muaranya tadi. Okay. Nah, kebetulan muaranya banyak nih. Di Indonesia ini banyak asosiasi. Ya, untuk kontes itu banyak asosiasinya. Mungkin kalau nggak salah ada sekitar 8 asosiasi lah. Gitu kan. Ada Ayaska, ada Meka, ada Yusachi, ada EMA, kemudian Rai yang baru, MSF, ada lagi gitu, banyak lagi gitu. Nah, ini Ken. Nah, saya berasa tertarik dengan si Ken ini karena Ken ini mempunyai sesuatu, menurut saya ini kita harus perlu dukung. Kita harus dukung. Ken itu perlu teman-teman tahu ya, regulasi yang dari pakarnya audio dari Indonesia, Pak Wahyu ya, Wahyu Tanuwijaya. Beliau itu orang yang sangat cerdas, cermat, kemudian orang yang menurut saya dia sampai di dunia audio sampai sekarang ini yang sangat aktif sekali. Kemudian dia membawa nama Indonesia itu keluar negeri. Nah, sampai dia membuat rule-nya namanya CAN ya. Jadi Car Audio Network. Kalau di pertandingan di Indonesianya tuh ICANN. Indonesia Car Audio Network. Nah, kemudian di hari ini CAN ini mengadakan satu judge and competitor training itu yang internasional gitu loh. Nah, ada CAN Car Audio Network internasional. Nah, ini diikuti oleh beberapa negara. Iya, karena tadi ada yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, Thailand juga, Korea, Singapura ya. Nah, seperti itu, Malaysia, seperti itu. Ini menjadi satu asosiasi yang menurut saya kita harus dukung penuh karena sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah mempunyai satu asosiasi besar seperti ini, kita dukung lah kayak gitu. Dan ternyata saya kepengen tahu lebih dalam. Karena begini ya, pada saat kita itu ikut kontes, pada saat kita mau ikut kontes, kita wajib, kalau menurut saya, ini wajib hukumnya kita mengikuti yang namanya competitor training.
Tapi buat para peserta mungkin yang ingin menjadi judge, ingin menjadi juri, dia ikut yang judge training. Nah, judge training and competitor training ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita akan diajarin bagaimana caranya kita itu membuat satu sistem tata suara di mobil dengan rule-nya dia. Ini tentunya menjadi satu proses pembelajaran buat kita-kita nih sebagai instalator supaya lebih matang lagi. Kayak gitu, kita bisa mengetahui yang namanya staging, imaging, kemudian kita bisa membentuk suara itu benar-benar seperti halnya live konser. Seperti itu. Terus banyak sekali penilaian-penilaian di sana. Jadi tidak cuman sound quality aja, tetapi Pak Wahyu ini di Ken ini membuat rule-nya itu banyak. Dia ada sound quality load, ada SQL ya, kemudian ada SPL juga, kayak gitu. Dia banyak banget gitu, ada dance-nya juga. Nah ini tentunya meramaikan industri car audio. Jadi industri car audio itu semakin semarak dengan adanya si kontes ini gitu loh. Jadi sudah sepantasnya aku dukung mereka dan kita mempersiapkan mobil-mobil yang customer kita buat. Kita akan ajak untuk turun di kontesnya Ken nanti. Oke, nih sekarang boleh jawab di jujur aja nih. Maksudnya apa yang membedakan Ken dari asosiasi yang lainnya? Ada bedanya nggak? Setiap asosiasi itu sama. Asosiasi apapun tuh sama. Mereka membuat regulasi, membuat rule, terus mereka juga mempunyai lagu-lagu yang untuk menilai untuk sound quality-nya, menilai untuk SQL-nya, SPL-nya, ada rule-nya sendiri-sendiri. Hampir semua itu rata-rata sama. Cuma memang Ken ini dia membuat lagu-lagunya untuk menilai panggung ya, terus untuk menilai staging imaging-nya, tonal accuracy-nya gitu. Itu lebih spesifik. Gitu. Misalnya track 1 untuk menilai apa gitu kan. Terus sampai dikatakan di sana, oh hati-hati di track ini ada di track misalnya di frekuensi 500 Hz ini jangan sampai berlebihan, atau di 12.000 Hz ini jangan sampai berlebihan, sampai dibuatkan sedetail itu kayak gitu. Ini tentunya menjadi satu hal yang memudahkan buat instalator untuk bisa mengembangkan bakatnya. Gitu. Nah, Audio Lovers, jadi Bekja Autotronics atau yang lebih dikenalnya itu dengan Mas Yanto ini udah mengembangkan sayapnya, jadi nggak cuma di satu asosiasi aja, tapi ternyata udah merambah keluar lagi nih. Jadi sebenarnya gini, kalau aku mau luruskan ya, sebetulnya kalau kita itu sudah menjadi instalator, kalau kita tuh sudah menguasai basic tuning yang baik, kita itu harus berani turun di kontes di asosiasi apapun kayak gitu. Hanya saja kenapa Bekja itu belum turun kontes di asosiasi yang lain? Karena saya belum mengikuti kompetitor training and judge trainingnya. Jangan asal turun ya. Nah, celakanya adalah pada saat kita mau ikut turun kontes, kemudian kita ikut dalam satu asosiasi tertutup, terus kita tidak pernah mengikuti yang namanya kompetitor training, kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi penilaiannya. Maju ke lapangan tapi nggak tahu medan perangnya kayak gimana. Betul. Pada saat sampai di medan perang kita sudah siap tanding. Karena kita tahu persis, ya kan, yang dinilai apa, penilaiannya bagaimana, tata cara penilaian seperti apa, kemudian kita bisa mengejar skor yang tinggi. Ya dengan mengikuti kompetitor training ini menjadi satu hal yang wajib menurut saya. Jadi kalau saya belum turun di asosiasi yang lain, ya saya harus ikut kompetitor trainingnya mereka dulu. Baru saya akan turunkan mobil di kontesnya mereka seperti itu. Oke, berarti Mas Yanto udah bakal ngikutin kontes itu nanti di Ken. Tanggal berapa sih kira-kira, ada bocoran nggak? Belum ada ya? Pokoknya nanti begitu ada, kita akan turunkan mobil-mobil yang kita punya. Nanti denger-dengar Bekja itu udah ada belasan mobil kontes. Pelurunya udah banyak. Tinggal dituningin lagi dengan standarnya Ken. Iya benar ya Mas Yanto ya? Ya. Ya udah, untuk
next ya, kalau misalkan Ken ini ada kontes, kita bakalan datang untuk meliput. Nah, nanti kita bakal ketemu lagi sama Mas Yanto, kita akan tanya-tanya lagi dan mungkin kita akan review mobilnya, settingannya dari Mas Yanto. Gimana, Siap. Pak? Boleh ya? Boleh dong. Oke, thank you Mas. Sukses Sama-sama. terus. Thank you. Nah, di Lovers di sebelah gua ada cewek satu, namanya Jessica. Nah, namanya Ci Jessica. Dan dia ini salah satu-satunya di antara 90% cowok, cuma dia doang yang cewek. Ci, kenapa lo ikutan acara ini, Ci? Dasarnya karena gue suka audio. Oke. Ya kan, tadinya gue berpikir bahwa audio itu suara cuma keluar dari speaker doang. Ternyata pas didalemin, oh kok bisa ya suara itu keluarnya nggak dari speaker. Terus makin lama makin tenggelam lah, udah celup-celup kaki ya kan. Iya. Tenggelam udah sekalian aja gitu, sekalian basah. Nah, terus pas ditelusurin lagi, oh ternyata ada kompetisinya banyak kan, salah satunya Ken. Jadi menantang kita lah, jadi kita ada challenge lah. Oh ada kontes nih, kita harus kayak gimana di kontes. Regulasinya, basicnya seperti Regulasinya apa? seperti apa. Nah terus ternyata pas dilihat-lihat, oh bisa jadi judge juga gitu, dan belum ada kan judge cewek. Nggak Jadi ada. makanya, oh ya udah deh tertarik gitu buat jadi judge. Nah, jadi buat siapa nih yang nonton video ini, kalau misalkan mau jadi judge ataupun mau ikut kontes, silahkan turun. Nah, sebelum turun kompetisi, seperti tadi yang Mas Yanto bilang, seperti yang tadi Mas Ibnu, yang kemarin Mas Ibnu ngomong, ikutin kompetitor training ini. Jadi tahu, jadi lu kalau misalkan lu kompetisi, lu berlomba, lu tahu apa yang lu kejar gitu. Ya basicnya apa, dasarnya tahu. Basicnya dasarnya itu apa. Nah, ternyata di dunia audio ini bakalan nambah satu juri cewek, yaitu Ci Jessica ini. Ya mudah-mudahan. Nah, ngomong-ngomong yang belum tahu Ci Jessica itu siapa, Ci Jessica ini tuh istrinya pengepul mobil. Bener ya, Ci ya? Ya benar. Asik. Yaudah, Ci, sukses. Nah, udah dapat sertifikat ya? Udah dapat. Berarti udah judge dong berarti. Ya udah bisa mulai nyobain tapi nyobain dari mobil sendiri dulu lah. Benar. Nah, Karena kan bebannya juga berat. Nah, ini gue mau tanya lagi, Ci cuma di Ken doang, apa bakal nyoba diloncat di asosiasi yang lain? Mau nyobain semua asosiasi. Ya karena kemarin kita dengerin ternyata semua asosiasi ya lagunya juga menarik-menarik gitu. Salah satunya si Ken ini. Cuman dia pertama ya udah kita cobain dulu. Oke. Ya udah, Ci. Thank you, Ci. Sukses ya, Ci ya. Bye-bye. Lovers, sekarang di sebelah gua udah ada Pak Ibnu sebagai presiden iCan. Halo teman-teman semua. Oke, sekarang kan acaranya seminar ini kan pembahasan tentang SQL. Ya. Nah, menurut Pak Ibnu sendiri, SQL itu perkembangannya di Indonesia itu seperti apa? Nah ini serunya nih guys. Jadi salah satu kekuatan dari industri car audio itu adalah media dan event. Itu nggak boleh kita lupain ya. Jadi media ini memang juga menjaga bagaimana industri ini tetap berjalan. Nah yang kedua adalah event atau penyelenggaraan kegiatan dari industri itu sendiri. Jadi taruhlah kalau misalnya kita di event IIMS misalnya, itu kan pasti ada kontennya. Benar. Nah kontennya salah satunya car audio. Nah car audio ini kan di IIMS itu lebih hip lagi ya. Kita punya champion of champion ya kan? Nah ini nyambung dari bagaimana perkembangan sound quality sama SQL ya. Kalau SQ-nya so-so saat ini kita masih berjalan, produk high end-nya masih bagus. Teman-teman yang bangun mobil juga ada yang unlimit bisa bikin mobil, sistem audio unlimit dengan budgetnya. Nah, sementara untuk yang SQL ini kalau teman-teman subscribernya Media Audio nih datang ke pinggir-pinggir Jakarta, pelosok-pelosok daerah, itu seneng mereka. Mereka punya entitas kecil-kecil. Mereka selalu bikin acara di pinggir jalan gitu setiap malam minggu. Kencangin mobil masing-masing. Nah, itu masih hype ya di pinggiran. Itu masih hype ya. Karena jadi di Jakarta kayaknya udah mulai jadi bisa dibilang berkurang kan? Ya. Tapi yang di pinggiran Iya. itu masih banyak loh. Mm-mm. Contohnya. Ya. Ini ambil contoh
contoh kasarnya aja deh. Ya. Yang kayak di daerah di luar Jakarta, kalau misalkan lihat angkot, itu bisa termasuk SQL apa enggak? Itu kan SQL, jadi kan suaranya kencang ya. Cuman kan edukasinya yang Nggak ada. yang nggak sampai Mereka ke tuh sana. demennya mamer, pinggir jalan, nongkrong, ngobrol-ngobrol, komunitas kebanyakan. Buka kap mesin, ngobrol. Ih, gila lu pasangnya begini ya? Iya. Gitu. Terus? Jadi sebenarnya itu masih ada kan. Nah, kita sebagai penyelenggara, kami nih dari Ken nih, iCan berusaha untuk bisa menjangkau, merangkul mereka. Merangkul entitas-entitas kecil ini untuk bisa kita bikinkan kegiatan yang bagus, bikinkan kegiatan yang punya regulasi, yang CD-nya sama, yang jurinya juga bersertifikasi, jadi mereka bisa belajar, bisa upgrade, edukasinya nyampe, nanti bisa menentukan barang-barang yang bagus seperti apa. Nah, ini tugasnya dari penyelenggara maupun dari teman-teman media. Oke. Nah, Gitu. tadi ada disebutkan CD panduan. Iya. Nah, CD panduannya ini apakah diperjualbelikan di publik atau hanya yang udah bersertifikat yang bisa memegang itu? Mungkin buat mereka itu jadi CD panduan gitu. Iya. CD ini kami memang kami persiapkan untuk juga peserta dan teman-teman toko yang mau belajar. Jadi buat teman-teman nih yang nyimak video ini nih mau tahu CD Ken seperti apa sih? Bisa aja. Bisa nanti ke workshop audio, bisa beli, bisa langsung tanya ke saya. Itu kita perjualbelikan kok, bebas. Oke. Nah, di Ken ini sendiri adanya di kota mana aja, Pak? Oke. Kalau kota Ken itu sudah bikin pertandingan itu dari sejak 2016. Mulai kita 2016 bikin pertandingan, kita bikin seru-seruan, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Singkawang. Kita sudah kemana-mana. Gitu. Wah, berarti udah hampir ke seluruh Indonesia ya? Mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Nah, jadi kalau buat audio lovers nih ya, misalkan pengen bangun mobil, pengen ikut lomba, pengen ikut kontes seperti ini, tanyalah ke installernya, ke toko audionya Anda. Ya tanya deh, ini lu ikut asosiasinya apa sih? Apakah Ken, apakah Rai, apakah ini, apakah itu? Bisa ditanya. Jadi please jangan mematikan industri audio mobil yang ada di Indonesia sekarang. Gitu loh. Itu pesan kita sebagai media dan pesan sebagai penyelenggara juga. Audio mobil itu ya Pak, itu seru loh. Kalau coba deh dalemin, itu seru loh. Gitu loh. Pak Ibnu ada pesan-pesan buat audio lovers yang akan mengikuti kontes mobil? Ya, buat saya ya sebagai penyelenggara event ya, kegiatan yang selama ini terus berlangsung. Jadi buat teman-teman itu sebenarnya startingnya adalah bagaimana kita bisa memahami aturannya. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah nih, kan pasti ada ketok pintunya dulu. Iya dong. Bagaimana cara menjadi tamu yang baik, kan ada prosedur-prosedur tuh. Nah, ini yang kuncinya teman-teman. Jadi pelajarin aturannya. Pilih kelasnya yang memang sesuai sama budget, sesuai dengan settingan mobil teman-teman yang untuk bertanding. Iya benar. Terus ketemu sama installer yang tepat. Karena di situ adalah komunikasi dua arah untuk belajar, edukasi yang baik. Jadi kalian tanding, masuk, ada aturannya, ada CD panduannya, ada jurinya yang sertifikasi, ada bagaimana memilih kelasnya yang bagus, dan ada yang tuning. Itu jadinya. Jadi maupun apapun asosiasinya ya, buat kami itu adalah bagian dari keramaian industri car audio di Indonesia. Jadi nggak boleh kita kerja di sini untuk bikin event sendiri di sana, sementara kita nggak dukung. Kita saling dukung kok. Di IMS aja kami punya 5 asosiasi untuk bikin COC ya. Barengan. Wow, barengan tuh. Kita satu barengan. mobil dijurikan sama IASKA, sama Ken, sama EMA, sama Meka, sama Yusachi ya. Bener. Seru ya. Satu mobil nih.
Jadi kalau Anda punya mobil jagoan, tuningannya bagus, sistemnya oke, dan proven untuk satu mobil kompetisi, ini boleh dicoba nih. Turun di COC. Langsung turun di COC. Tapi buat menuju ke sana, jadi harus punya basicnya dulu. Ya, harus basic dulu dong. Basicnya tadi turun kelas on quality ataupun kelas SQL. Anda mau turun di mana? Di basicnya kami dari iCan punya kelas consumer. Bener. Bisa ikutan, bisa belajar, sesuaikan budgetnya, pilih settingan terbaik, CD-nya bisa digunakan, bisa dicari, bisa beli di mana saja, tuning, tanding. Oke, nah di informasi ini semua ada di web ya Pak ya? Ada Semua di web. ada di webnya Ken, webnya ada di bawah sini. Nah teman-teman bisa lihat-lihat, bisa berinteraksi di dalam website itu sendiri. Oke, audio lovers, sekian video dari kita. Gue pamit, Ken juga pamit. Saksikan terus nih, Oh, iya media audio nih. Ken sukses terus. Sip. Semoga Thank you Om. bisa meramaikan industri audio di Indonesia. Bye. Bye.